Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Silifusti. Saya sekolah di SMKN 1 Keraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. Saya kelas 12 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Baiklah, saya akan membacakan surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 dan juga surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini innashkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia, kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadamu aku kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallahi wal walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, kecuali sebagian kecil dari kamu masih pembangkang. Hadis terkait surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka wa qala ibnu surta sumata wa Yahya ibnu Ayyub haddatsana Abu Zur'ata mithlah. Rawahu Bukhari. Hadis terkait surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka wa qala ibnu Subrumata wa Yahya ibnu Ayyub haddatsana Abu Zur'ata mithlahu. Rawahu Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata,
Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari. Terkait surat Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. An Shaddad bin Ausin qala nitani hafidhuhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala inna an kataba ihsana ala kulli syai'in fa idza fataltum fahsinu kitlata wa idza dabahtum fahsinu dabaha wa yuhidda ahadukum safratahu falyurih dabihatah. Rawahu Muslim. Artinya, dari Saidat bin Aus bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan dan segala sesuatu, maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan baik. Dan apabila kamu menyembelih, hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan pisaunya, dan hendaklah menyenangkan hewan peliharaannya. Hadis riwayat Muslim. Makna ayat tersebut. Yang pertama, orang tua harus memberikan pendidikan kepada anaknya. Yang kedua, orang tua harus mengajarkan anaknya agar tidak menyekutukan Allah. Yang keempat, kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang keempat, perintah berbuat baik kepada orang tua, kerabat, dan anak yatim, fakir miskin. Yang kelima, berbicara dengan sopan dan sesama manusia. Yang terakhir, perintah untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Pesan-pesan yang dapat diambil dari kedua ayat tersebut, yaitu larangan menyekutukan Allah. Menasihati anak agar tidak menyekutukan Allah, karena itulah hal-hal yang pertama yang ia pesankan kepada anaknya ialah hendaknya ia menyembah Allah. Kedua, perintah untuk berbakti kepada orang tua. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yakni ayah dan ibu. Yang terakhir, manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama dan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Selanjutnya, manfaat yang dapat diambil dari kedua surat tersebut. Yang pertama, mendapat keberkahan dari setiap rizki yang telah kita terima, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerenaan dalam menyikapi pemberian Allah. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka. Yang keempat, semakin dekat dengan Allah. Yang kelima, terhindar dari siksa neraka dan menjadi orang yang soleh. Dan yang terakhir, mensyukuri segala ketentuan yang diberikan Allah kepada orang tua kita. Menyajikan paparan terkaitan sikap berbuat baik terhadap sesama manusia dengan isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, berbuat baik kepada orang tua. 2. Berbuat baik kepada kerabat. 3. Berbuat baik kepada fakir miskin. 4. Mengucapkan tutur kata yang baik kepada sesama. Dan 5. Melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Sekian yang dapat saya jelaskan di materi ini. Apabila ada perkataan yang kurang atau pengejaan yang kurang tepat, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.